Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian yang Ustazah sayangi. Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang PAI, Pendidikan Agama Islam, dengan sub pokok yang baru. Baik, sebelum kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan literasi terlebih dahulu, Baik, literasi kali ini yang akan dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Adab seorang merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungannya, sedangkan sedikitnya adab seseorang merupakan tanda kesengsaraan dan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah seorang itu terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat semisal sedikitnya azab. Jadi sudah jelas sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya ketika kita akan melakukan kebaikan, yang kita perlukan adalah adab terlebih dahulu. Nah, ketika adab kita baik, maka segala sesuatu juga akan baik pula. Baik, pertemuan awal pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekarang kita tahu banyak sekali fenomena yang ada di sekitar kita. Langkah apa yang akan kita lakukan ketika kita melihatnya. Kemudian kira-kira yang masuk dalam kategori pergaulan bebas itu yang seperti apa, nanti akan kita bahas pada pertemuan pagi ini. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini nanti yaitu berkaitan tentang, yang pertama itu tentang pergaulan bebas, kemudian yang kedua itu tentang zina, kemudian yang ketiga itu adalah ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan tentang pergaulan bebas dan zina. Kemudian kita akan membahas dengan poin yang pertama, yaitu pergaulan bebas. Secara spesifik tentu kita tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah sebuah perilaku yang tidak baik atau segala sesuatu yang tidak terikat oleh norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ketika kita melakukan perlakuan atau ketika kita melakukan perilaku yang tidak baik dan itu menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat, itu bisa dikategorikan sebagai pergaulan bebas. Maka dari itu kita perlu tahu dan memahami bagaimana atau apa yang dinamakan tentang pergaulan bebas. Adapun jenis dari perilaku atau pergaulan bebas tersebut adalah yang pertama itu rokok, kemudian yang kedua itu narkoba, kemudian yang ketiga itu adalah seks bebas, kemudian yang keempat itu adalah tawuran, kemudian yang terakhir itu adalah clubbing party. Setelah kita mengetahui beberapa jenis tentang pergaulan bebas, maka kita akan mengetahui akibat apa yang akan kita lakukan ketika kita melakukan hal itu tadi. Yang pertama itu adalah kita dapat tertular penyakit seksual, kemudian yang kedua adalah kita dapat kena HIV atau AIDS. Yang ketiga itu adalah kita bisa hamil di luar nikah. Kemudian yang terakhir yang paling berat itu adalah kita bisa dikucilkan dari masyarakat umum. Baiklah, kita selanjutnya ke faktor penyebab pergaulan bebas. Tanpa disadari bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu hal, pasti ada faktor penyebabnya. Inilah faktor penyebab dari pergaulan bebas tersebut. Yang pertama adalah rendahnya pendidikan keluarga, kemudian yang kedua adalah pendekatan orang tua dan anak kurang,
Kemudian yang ketiga adalah kurang berhati-hati dalam memilih teman. Yang keempat adalah keadaan ekonomi keluarga. Setelah kita mengetahui beberapa jenis pergaulan bebas, kemudian akibat yang akan kita lakukan ketika kita melakukan pergaulan bebas, kemudian untuk yang selanjutnya adalah faktor penyebab pergaulan bebas. Ada beberapa faktor penyebab ketika kita melakukan pergaulan bebas. Faktor yang pertama adalah rendahnya pendidikan keluarga. Kemudian yang kedua adalah pendekatan orang tua dan anak kurang. Kemudian faktor yang ketiga adalah kurang berhati-hati dalam memilih teman. Yang keempat adalah keadaan ekonomi keluarga. Jadi pada prinsipnya kurang lebih ada 4 faktor penyebab kita terkena atau kita mengikuti pergaulan bebas. Nah, maka dari itu untuk anak-anakku sekalian, keempat hal tersebut ini perlu kita pertimbangkan agar kita terhindar dari perilaku bebas atau pergaulan bebas. Setelah kita mengetahui beberapa faktor tentang pergaulan bebas, maka agar kita tidak ikut-ikutan atau agar kita dapat meminimalisir diri kita untuk tidak melakukan hal itu, maka ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Langkah yang pertama itu adalah jujur pada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri itu lebih baik daripada kita itu tidak jujur. Karena kenapa? Karena ketika kita itu jujur kepada diri sendiri, maka kita mampu untuk tidak melakukan hal yang itu. Kita mampu untuk meminimalisir diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal yang seperti itu, hal yang tidak diinginkan tadi. Maka diri kita perlu kita jujur kepada diri kita. Alangkah baiknya bagaimana itu yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu menjaga pola hidup. Maksud dari menjaga pola hidup di sini adalah bagaimana kita itu menjaga asupan makan kita atau menjaga diri kita dari makanan-makanan yang baik dan halal. Nah, sekiranya ketika kita bisa menjaga pola hidup yang baik atau pola makan yang baik, maka kita juga akan bisa menjaga pola hidup kita dengan baik. Nah, usahakan asupan makanan yang kita makan itu diperoleh dari hal-hal yang baik dan halal. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menjaga pertemanan. Nah, Rasulullah memang sudah mengatakan ya, salah satu kunci ketika kita masuk surga dan neraka itu ada pada teman. Nah, teman yang baik itu adalah yang bisa mengantarkan diri kita untuk ke surga. Dan teman yang buruk itu adalah teman yang bisa mengantarkan kita untuk ke neraka. Maka dari itu, sebagai kalian semuanya, sebagai peserta didik semuanya, kita harus bisa memilih teman yang baik untuk mengajak kalian ke surga. Nah, jadi ini adalah faktor juga yang terpenting ya. Kemudian yang keempat adalah berkomunikasi yang baik. Maksud dari berkomunikasi yang baik ini adalah kita komunikasikan diri kita, apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan kepada orang tua. Ketika kita mampu untuk berkomunikasi yang baik terhadap keluarga, maka kita bisa mengatasi masalah yang ada pada diri kita. Nah, intinya ketika kita punya masalah, maka masalah itu harus diselesaikan secara kekeluargaan, jangan disimpan sendiri. Nah, kalau misalnya ada masalah, silahkan curhatkan kepada siapa yang sekiranya itu dianggap dia itu tidak membocorkan rahasia kalian. Kemudian yang terakhir itu adalah berpikir tentang masa depan. Jadi ketika kalian itu berpikir tentang masa depan yang baik, insya Allah kita tidak akan bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kenapa? Dengan kita memikirkan masa depan, maka kita juga akan bisa terhindar. Kita tidak akan pernah melakukan hal itu. Karena suatu saat nanti masa depan itu masih panjang. Kalau saya melakukan hal itu, maka masa depan saya itu akan putus sampai di sini. Maka cita-cita itu perlu ada.
Baik, pada slide sebelumnya tadi sudah diterangkan atau sudah dijelaskan terkait tentang pergaulan bebas, maka untuk yang selanjutnya atau slide selanjutnya ini akan diterangkan tentang perbuatan zina. Perbuatan zina itu adalah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang tidak sah menurut syariat Islam. Jadi definisinya di sini jelas ya, melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan. Jadi ketika ada seseorang laki-laki atau seseorang perempuan melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah, maka itu dinamakan perbuatan zina. Hukum zina haram itu tercantum di dalam Quran surat Al-Isra ayat 30, dan zina itu juga termasuk salah satu dosa besar. Maka dari itu ketika ada seseorang melakukan perbuatan zina, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Zina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson itu adalah seorang zina, baik laki-laki maupun perempuan yang baligh, berakal sehat, mampu, tetapi dia sudah menikah, maka disebut zina muhson. Kemudian zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan baligh, berakal sehat, tetapi dia belum menikah, maka itu dinamakan zina ghairu muhson. Hukuman bagi zina muhson itu adalah dirajam sampai 100 kali. Kemudian hukuman bagi pezina ghairu muhson itu adalah dicambuk sampai 100 kali. Adapun dampak negatif zina, yang pertama adalah dilaknat Allah, kemudian yang kedua adalah dijauhi dan dikucilkan dari masyarakat, kemudian yang ketiga adalah anak hasil zina tidak diakui, kemudian yang keempat adalah anak hasil zina tidak mendapatkan warisan. Kemudian adapun dalil tentang larangan zina terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, kemudian Quran surat An-Nur ayat 2, kemudian hadis yang menerangkan tentang larangan pergaulan bebas atau larangan zina. Hadis tentang larangan mendekati zina yang diriwayatkan oleh Rawahu Ahmad yang menyatakan, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Jadi sudah jelas ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ini jelas sekali bahwasanya ketika kita mau pergi kemana-mana atau ketika kita pergi dan bersama siapapun, maka diwajibkan atau maka dianjurkan bersama mahramnya. Karena kenapa? Karena agar tidak terhindar atau agar tidak ada yang curiga kalau misalnya kita itu membawa siapa gitu. Jadi akan lebih mudah gitu loh. Kalau misalnya kita akan membawa mahramnya, berarti kita membawa suaminya atau teman yang sama. Itu akan lebih mengenakkan kita, supaya kita juga tidak ada fitnah di belakang kalau kita pergi bersama mahram kita sendiri. Baik, mungkin itu sedikit paparan materi dari Ustadzah ya, berkaitan tentang pergaulan bebas. Semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kalian. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.